Bertemu kembali dengan saya Nasrul Effendi di video pembelajaran e-marketing dengan subtopik pembahasan pengembangan merek dan aspek hukum. Mengembangkan merek adalah sebuah tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemasar internet adalah menarik pengunjung ke situs suatu perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pertempuran antara situs suatu perusahaan di dunia internet saat ini sangatlah kompleks. Suatu situs akan mampu berkembang ketika perusahaan mampu menyuguhkan nilai yang terkandung dalam merek perusahaan tersebut. Berbicara mengenai nilai merek, saya akan menganalogikan dengan contoh berikut. Salah satu paradoks tertua dalam ilmu ekonomi adalah masalah intan dan air. Seorang manusia terdiri dari 90% air. Tanpa makan, manusia dapat hidup dalam seminggu. Tanpa air, manusia dapat meninggal dalam beberapa hari. Sekarang perhatikan intan. Intan tidak mempunyai manfaat biologi. Intan sulit digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Intan mempunyai penggunaan produktif yang sedikit. Jika kita melihat dari aspek peran penting kedua zat tersebut terhadap manusia, jelas air lebih berguna dibandingkan intan. Tetapi pada kenyataannya, intan lebih bernilai dibandingkan segelas air. Karena air secara nyata bisa jatuh dari langit, sementara intan sangat jarang. Hal ini menggambarkan bahwa nilai tidak selamanya didasarkan pada manfaat. Nilai adalah kombinasi manfaat dan penawaran. Bahkan, manfaat yang luar biasa dapat dijatuhkan oleh penawaran yang berlebihan. Dari contoh ini, dapat dipahami bahwa kekuatan nilai suatu merek perusahaan tidak hanya tergantung pada manfaat produk, tetapi juga bentuk penawaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Traffic as value, lalu lintas sebagai nilai, atau jalur sebagai nilai. Di awal masa berkembangnya internet, situs berkualitas yang tinggi jumlahnya relatif sedikit. Browsing masih merupakan hal yang biasa. Kemajuan teknologi membawa perubahan yang signifikan. Kehadiran suatu situs perusahaan pada umumnya bertujuan untuk menginformasikan dan mempromosikan suatu perusahaan melalui nama domain, serta bertujuan untuk menghadirkan perusahaan pada mesin pencarian dan direktori. Kemudian, situs suatu perusahaan juga sebagai media publisitas, bahkan untuk situs-situs tertentu yang memiliki jumlah pengunjung yang banyak, dapat mendatangkan sumber pendapatan bagi perusahaan, karena bisa dijadikan media periklanan yang dibayar oleh pihak lainnya. Selanjutnya, kehadiran situs perusahaan juga bertujuan untuk mempermudah konektivitas hubungan perusahaan dengan rangkaian pihak eksternal yang berkepentingan pada suatu perusahaan. Setelah kita memahami tujuan situs suatu perusahaan, maka selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai merek perusahaan, dapat mengoptimalkan jalur pengembangan suatu merek dengan cara yang pertama, penentuan nama domain. Salah satu strategi pemilihan jalur yang penting adalah seleksi nama domain. Nama domain adalah alamat web yang digunakan konsumen untuk menemukan suatu situs web atau halaman web tertentu. Pemilihan nama domain yang jelek dapat mengganggu usaha web untuk membangun jalur. Sedangkan dengan pemilihan nama yang baik akan membangun jalur dan memperkuat aktivitas bisnis. Pemilihan nama domain memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap aktivitas bisnis. Sekali dipilih, akan sulit untuk diubah. Dan jika mengubahnya, butuh usaha dan investasi yang besar. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan jalur pengembangan merek dengan meningkatkan kemanfaatan kehadiran portal. Kebanyakan pengguna web melalui aktivitas online dengan cara menggunakan direktori situs portal. Hal ini membuat portal sebagai sumber jalur yang penting dari jalur yang dapat diperoleh dengan bebas. Hal yang perlu diperhatikan sehingga portal kita muncul pada urutan teratas pada mesin pencarian otomatis adalah pembuatan kata kunci, judul halaman, dan material kandungan yang digunakan. Dua tujuan
terkait dalam pengelolaan portal adalah sebagai berikut. Pertama, memastikan halaman penting muncul pada daftar semua mesin pencarian otomatis. Kedua, menggunakan isi halaman web atau portal untuk menempatkan halaman web atau portal di rating tertinggi dalam daftar hasil pencarian kata kunci. Kemudian, untuk meningkatkan jalur pengembangan merek, suatu perusahaan dapat memanfaatkan situs untuk menciptakan gelombang. Kekuatan pembangunan jalur yang kuat melalui publisitas, promosi, dan berita mulut ke mulut. Suatu kejadian dapat membuat sebuah situs menjadi terkenal dalam semalam dan menyebabkan menerima jutaan kunjungan dalam sehari. Liputan media secara gratis biasanya akan meningkatkan popularitas suatu situs. Publisitas dan berita mulut ke mulut sangat berharga dan tanpa dampak penghalang, dengan mudah meningkatkan kinerja jalur pengembangan merek suatu perusahaan. Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan jalur pengembangan merek yaitu dengan cara iklan berbayar. Tipe pembangunan jalur dengan cara menempatkan iklan spanduk online pada banyak situs, sehingga kemungkinan pemirsa untuk mengklik dan menuju situs web semakin besar. Keunggulan dari iklan web online adalah skalanya. Artinya, luas jangkauan area promosi lebih besar dibandingkan secara tradisional. Selain memanfaatkan iklan berbayar secara online, perusahaan juga sangat disarankan menggunakan metode lainnya untuk pengembangan jalur merek yang optimal nantinya, yaitu dengan menggunakan media iklan tradisional. 4 hal yang dijelaskan tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan perusahaan dalam rangka upaya pengembangan merek dalam konteks e-marketing. Selanjutnya, kita lihat aspek hukum merek dagang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang yang mengatur merek sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pengaturan tentang merek dagang dalam undang-undang secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut meliputi klasifikasi merek dagang dan jasa, jurisprudensi merek dagang, pelanggaran hak atas merek, penghapusan dan pembatalan merek, serta gugatan pembatalan merek terdaftar. Artinya, merek suatu perusahaan ada kalanya dapat dipublikasi oleh pihak lain. Oleh karena itu, mencegah hal tersebut, perusahaan dapat mendaftarkan merek dagangnya ke lembaga terkait sehingga perusahaan tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum atas merek dagang yang dimilikinya. Dari pemaparan pengembangan merek yang disampaikan, bisa dipahami bahwa dalam rangka pengembangan suatu merek perusahaan dapat mengoptimalkan jalur pengembangan merek dengan menentukan nama domain yang baik, memanfaatkan kehadiran portal secara optimal, menggunakan situs untuk menciptakan gelombang, serta memanfaatkan iklan berbayar untuk memberikan dampak positif terhadap pencapaian nilai merek yang diinginkan oleh suatu perusahaan, sehingga nilai merek tersebut melekat di top of mind konsumen maupun calon konsumen. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu keunggulan bagi perusahaan untuk mampu masuk dalam menguasai pasar dengan cepat. Demikian video pendukung pembelajaran e-marketing untuk subtopik pengembangan merek dan aspek hukum. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.